Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pecinta kucing, kembali dengan Aksara Agro and Farm. Nah, kami pagi ini di awal bulan November 2022. Nah, kebetulan kita akan mengirim anak kucing Maine Coon kami. Nah, bertepatan dengan itu kita ingin ini teman-teman berbagi tips kirim kucing ke luar kota. Nah, kita akan berbagi sesuai kebiasaan kami dalam mengirim kucing ke luar kota, teman-teman. Kita akan langsung menyampaikan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tipsnya. Yang pertama itu dari kucingnya sendiri, teman-teman. Jadi pastikan anak kucing atau kucing yang akan kita kirim itu kondisinya fit. Fit itu sehat, artinya tidak flu, tidak berjamur, kemudian tidak kutuan. Nah, kalau kami pastikan anak kucing yang kami kirim itu sudah 2 kali vaksin. Nah, yang itu warna torti, induknya teman-teman, itu induknya usia 6 tahun. Dia double pet, pet ICA dan pet CFA. Nah, dia usia 6 tahun. Nah, kitten yang ini, kitten Maine Coon, pada tanggal 15 November besok itu pas usia 4 bulan. Jadi sekarang di awal November itu baru usianya 3,5 bulan dengan berat kurang lebih rata-rata 2,2 kilo, teman-teman. Nah, kemudian untuk tips yang kedua terkait kirim kucing keluar kota. Tips yang kedua masih berkait dengan kucingnya itu sendiri atau anak kucing sendiri. Pastikan anak kucing itu sudah di grooming, teman-teman. Jadi kondisinya nanti pada saat diterima oleh dokter itu kondisinya anak kucing itu sudah potong kuku, kemudian telinganya bersih, sudah mandi, jadi sudah bersih seperti itu. Nah, menyambung dari 2 tips yang pertama dan kedua ini terkait dengan anak kucing, kenapa kita kirimnya lebih aman itu setelah 2 kali vaksin dari kami. Jadi vaksin pertama itu F3, vaksin keduanya F4. Itu antibodi dari anak kucing itu sudah aman, teman-teman, sudah fit seperti itu. Nah, biasanya usia kami kirim itu 3 bulan ke atas, sehingga anak kucing itu sudah pintar pupuk maupun pipis sendiri di tempat pasir seperti itu. Kami pun untuk tempat pupuk pipisnya itu menggunakan ember atau bak mandi bayi, teman-teman. Jadi kemarin kebetulan ada yang tidak terpakai, kami gunakan, dan itu sangat bermanfaat untuk tempat pupuk dan pipis kedua indukannya juga, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk tips yang ketiga. Ini betina ya, teman-teman. Ini betina, itu juga betina. Nah, yang di atas ini jantan ini, teman-teman. Nah, untuk tips yang ketiga, kami biasanya menggunakan pet cargo. Jadi pet cargo yang kami gunakan itu kalau kita beli ukurannya yang medium. Ini yang medium. Kemudian ini yang ukurannya jumbo. Ini untuk indukan, teman-teman. Nah, untuk ukuran Maine Coon memang kami kirim saat usia 3 bulan itu minimal medium. Mengingat ukurannya sudah besar, sudah panjang, sehingga tinggi kalau medium itu 30 cm ketinggiannya. Kita tidak tega kalau terlalu kecil karena nantinya dia tidak bisa berdiri, artinya hanya jongkok duduk selama perjalanan pengiriman ke luar kota, teman-teman. Nah, di pet cargo ini kita lebih menggunakan ini lebih nyaman. Memang agak lebih mahal, tapi nggak terlalu mahal, teman-teman, sesuai lah untuk keamanan dan kenyamanan anak kucing saat pengiriman ke luar kota. Yang pertama ini, teman-teman, itu ada alasnya. Jadi ada alas plastik itu hitam. Jadi kalau kebetulan dia pipis di dalam pada saat perjalanan itu ada sekat antara air pipisnya dengan air kencingnya dengan badannya dia, teman-teman. Bulunya jadi nggak langsung nempel basah. Tetapi jika kondisinya seperti ini yang jumbo itu tidak ada alas plastik seperti itu, sekat, itu teman-teman bisa menggunakan sensi pad seperti ini. Nah, jadi kalau nggak ada alas sekat di bawah, kalau menggunakan sensi pad itu nanti pada saat dia pipis itu langsung meresap ke sensi pad itu, teman-teman. Nah,
Terus berikutnya, kalau perjalanan itu tidak terlalu lama, lebih dari 1 hari, kita biasanya hanya memberikan tempat pakan aja teman-teman. Ini sangat mudah, lalu kita tali seperti ini, sudah cukup kuat, tempat pakannya seperti ini. Tetapi kalau teman-teman mau memberikan tempat minum, itu sebaiknya jangan sampai berdekatan dengan tempat pakan, dan tempat minumnya posisinya lebih bawah dibandingkan tempat pakan, karena kalau lebih tinggi, kalau tumpah itu bisa malah membasahi pakan keringnya teman-teman. Dan tips dari kami, kalau memberikan minum jangan terlalu banyak, nanti dia makin banyak kencing juga selama perjalanan. Tapi kalau perjalanan hanya kurang dari setengah hari, kita hanya memberikan tempat pakan seperti ini, dan itu insya Allah kucing sudah aman. Nah, terus dalam pet cargo ini pastikan kunciannya itu aman ya, sudah mengunci dengan betul-betul. Dan kita nanti juga double tali dengan seperti itu, yang di dalam itu teman-teman, di double tali. Kalau di lakban juga boleh, kalau teman-teman adanya lakban. Nah, jadi fungsi kunciannya itu kuncian sama aman teman-teman, seperti itu. Ini kucing jantan, anak kucing jantan. Kita akan kirim siang ini, nunggu penjemputan teman-teman. Nah, kemudian tips yang keempat teman-teman, tips yang keempat ini juga penting teman-teman. Jangan lupa tuliskan alamat penerima, nama, alamat, kemudian nomor WA, dan alamat pengirim. Ini nama saya, kemudian alamatnya di sini, ini nomor WA saya. Termasuk juga sertakan buku vaksin di sini teman-teman. Kita udah vaksin 2 kali, kita sertakan buku vaksinnya di situ teman-teman. Nah, kemudian nomor 5, kita ada tips untuk opsi pilihan ekspedisi. Nah, biasanya teman-teman ada yang menggunakan kereta api, kemudian menggunakan travel penumpang, ada yang menggunakan pesawat kalau keluar pulau. Terus kemudian ada yang menggunakan pet travel teman-teman. Kalau kami lebih aman dan lebih nyaman selama ini menggunakan pet travel, artinya ekspedisi khusus pengantaran pengiriman untuk kucing teman-teman. Memang itu agak sedikit lebih mahal, tetapi itu lebih aman karena hanya isinya mobil itu hanya kucing-kucing saja teman-teman, tanpa bercampur dengan yang lain. Makanya kita memberikan tips, kalau teman-teman mau mengadopsi kucing jenis apapun, kalau di kami Maine Coon, itu pastikan anak kucing sudah divaksin minimal 2 kali, F3 dan F4. Nah, vaksin pertama itu usia 2 bulan udah bisa teman-teman. Nanti vaksin keduanya jeda 1 bulan dari vaksin yang pertama, seperti itu. Nah, lalu tips yang keenam, itu jangan lupa pada saat sebelum pengiriman, teman-teman selalu mengupdate atau memberikan informasi update dengan adopter ya, terkait seperti ini kondisi pet cargonya, kemudian apakah sudah betul alamat, nama penerimanya. Terus nanti pada saat pengiriman kita update lagi kondisinya seperti itu. Nah, terus yang ketujuh, tadi sempat saya sebutkan, jangan lupa sertakan buku vaksin. Jadi buku vaksin ini kan banyak kertas, lebih aman kita bungkus plastik dulu. Setelah dibungkus plastik baru dilakban seperti itu. Kita sertakan seperti itu. Tetapi kalau untuk sertifikat, entah itu CFA maupun ICA-nya, teman-teman kalau menggunakan pengiriman pet travel, khusus pengiriman dengan mobil untuk anak kucing atau kucing, itu sertifikatnya bisa jadikan satu pada saat pengiriman. Tapi kalau untuk pengiriman dengan yang lain, kalau saran kami mending dipaketkan terpisah dengan ekspedisi paket yang terpisah seperti itu teman-teman. Nah, kalau sertifikat CFA teman-teman bisa ngeprint sendiri, tapi kalau untuk ICA memang biasanya hard copy ya, atau sudah jadi print out seperti itu. Nah, itu ada sekitar berarti 7 tips dari kami teman-teman. Nah, dengan beberapa tips seperti itu, semoga nanti calon adopter atau bagi yang akan mengirimkan kucing itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik demi yang terutama keselamatan, keamanan dari anak kucing atau kucing yang kita kirim sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman memeliharanya bukan kucing Maine Coon atau yang masih kecil-kecil, ukurannya kecil, teman-teman bisa menggunakan pet cargo yang lebih kecil atau ukurannya small.
Tapi kalau mau lebih murah itu ada juga pet cargo yang seperti keranjang seperti itu. Tapi kalau kami biasanya seperti ini untuk khusus Maine Coon ya, karena ukurannya di usia 3 bulan saja ini sudah berat sekitar 2,1 2,2 kilo teman-teman. Dan panjangnya ini juga tidak mencukupi kalau menggunakan pet cargo yang ukuran small teman-teman. Nah itu ya tips dari kami. Kita nanti akan lanjutkan yang selanjutnya, nanti mitos fakta seputar kucing Maine Coon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.